kembali lagi bersama aku Evi Wijayawati dalam acara podcast Bincang Cantik. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga selalu baik ya. Kali ini aku gak sendirian, aku ditemenin sama 8 muda-mudi milenial nih. Ada Anissa Nabila, ada Farah Fauzia, ada Barnabas Antoni, ada Mega Kurnia, Muhammad Baihaqi, Najwa Khoir, Naufal Muzaki, dan ada juga Yoga. Pasti kalian udah pada tahu tentang isu yang tengah merekah akhir-akhir ini. Isu yang jadi trending topik di jagat maya. Bener banget nih isu tentang bocornya data-data masyarakat Indonesia yang dilansir dari web berita Tempo Jakarta sepanjang tahun 2022 yang udah kita lalui nih ada 7 kasus kebocoran data yang bikin gempar. Salah duanya nih yaitu data 26 juta riwayat pengguna IndiHome yang terjadi kebocorannya pada bulan Agustus 2022. Sebanyak 26,7 juta pengguna IndiHome datanya bocor di situs brexit.tu. Selain itu, ada data pelanggan jasa marga Toll Route Operator GMTO yang lagi-lagi bocor di situs brexit.tu, menjadi lapak bagi peretas untuk menjual data curiannya sebesar 256 GB data pengguna, pelanggan, karyawan, data perusahaan, dan catatan keuangan jasa marga juga diperjualbelikan di situs tersebut. Pantauan Tempo menunjukkan bahwa data-data tersebut dibagikan oleh akun bernama Desorden. Tahu gak sih teman-teman, kalau beberapa peretas berani membagikan datanya secara cuma-cuma untuk membuktikan validitas data yang dicuri. Misalnya nih ada hacker Bjorka yang sempat membagikan 2 juta dari 105 juta data penduduk Indonesia secara gratis dan dinilai oleh pakar keamanan cyber dan forensik digital Vaksinkom Alphonse Tanujaya sebagai data yang valid. Sekarang mari kita berbincang dengan teman-teman dari kelompok 8. Ada Anissa Nabila. Halo, gimana kabarnya? Baik. Pasti udah tahu kan tentang isu kebocoran data yang lagi melanda Indonesia? Iya, lagi trending topik di mana-mana. Menurut kamu, kenapa sih kebocoran data ini bisa terjadi? Menurutku, pada umumnya kebocoran data dapat terjadi karena data security yang buruk atau karena kelalaian pengguna sendiri. Pada saat terjadi kebocoran data, maka beberapa data sensitif di bawah ini dapat dicuri oleh peretas atau oknum yang tidak bertanggung jawab. Beberapa faktornya yaitu malicious software, yaitu program yang dirancang khusus untuk merusak dengan menyusup ke sistem komputer. Penyusupan itu bisa masuk melalui email, download internet, atau program yang terinfeksi. Menurut Barnabas nih, kenapa kebocoran data bisa terjadi? Menurut saya tentunya kebocoran data ini sangat berbahaya bagi korban maupun pihak lain, dikarenakan data yang bocor bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Misalnya saja data yang bocor bisa dimanfaatkan untuk membobol rekening bank ataupun dompet digital korban. Contoh lainnya yaitu email. Peretas bisa saja mengirim email palsu menggunakan email korban. Instansi yang terkait juga akan mengalami banyak kerugian. Data-data yang curi juga bisa digunakan untuk memeras para korban. Kalian kan dari jurusan statistika ya? Seberapa penting peran statistika dalam menjaga data? Peran statistika dalam menjaga data sangat penting. Salah satunya terdapat program PHP. PHP adalah singkatan reklursif untuk Hypertext Preprocessor, yaitu bahasa pemrograman yang digunakan secara luas untuk penanganan pembuatan dan pengembangan sebuah situs web. PHP adalah salah satu bahasa pemrograman yang wajib dipelajari dalam hal pengembangan website, karena PHP adalah bagian yang dapat membuat website kita menjadi lebih dinamis. Tidak hanya itu, PHP merupakan salah satu bahasa pemrograman yang dapat berinteraksi langsung dengan database. Nah, selain jawaban tadi, kalau menurut kamu nih Mega, apa sih peran statistika dalam menjaga data? Nah, menurut aku, dalam ilmu pengetahuan, statistik memiliki peranan sebagai sarana analisis dan interpretasi dari data kuantitas ilmu pengetahuan. Jadi, diperoleh suatu kesimpulan dari suatu data. Dengan adanya kebocoran data, kita bisa menganalisis apa sih penyebab dari kebocoran data dan apa langkah untuk mengatasi permasalahan ini.
Selain itu, statistika juga mempelajari beberapa bahasa pemrograman seperti R, SQL, Python. Dari beberapa pemrograman tersebut, seorang statistikawan dapat menghasilkan data yang lebih valid dan terjaga keamanannya, sehingga dapat meminimalisir tingkat kebocoran data di Indonesia. Sekarang aku mau tanya sama Bayhaki. Berita yang dimuat oleh web katadocs.katadata.co.id, menurut data perusahaan keamanan cyber SoftCert, Indonesia menempati urutan ketiga negara dengan jumlah kasus kebocoran data terbanyak di dunia. Apakah dengan adanya lulusan statistika bisa menurunkan peringkat Indonesia dalam kasus kebocoran data? Bisa, karena lulusan statistika memiliki basic dan keahlian dalam mengolah data. Nah, dari keahlian mengolah data ini dapat dibuktikan bahwa statistika memiliki peran dalam melindungi sebuah data. Karena pengolahan data yang baik itu disertakan juga dengan menjaga olahan data tersebut dengan baik juga. Halo Najwa, kalau menurut kamu nih, gimana peran statistika dalam menjaga data? Seperti yang kita tahu, statistika itu kan ilmu tentang manajemen data, mulai dari mengumpulkan, menganalisis, hingga menginterpretasi sebuah data. Kalau menurutku, statistika ini punya peran yang lumayan penting ya menghadapi isu kebocoran data ini. Dengan ilmu statistika, kita bisa membuat penelitian tentang apa sih yang bikin data bisa bocor, faktor apa saja yang mempengaruhinya. Lalu dengan metode statistika, data dan kesimpulan yang dihasilkan bisa lebih valid gitu kan. Nah, nantinya hal ini bisa jadi dasar bagi para pengembang atau developer IT untuk membuat dan memperbaiki sistem keamanan data agar risiko kebocoran data para pengguna ini bisa diminimalisir. Kalau gitu, kira-kira Indonesia butuh lulusan statistika yang kayak gimana ya? Coba deh kamu jawab, Noval. Nah, Indonesia membutuhkan lulusan-lulusan statistika yang teliti, berkompeten, serta bertanggung jawab. Universitas Airlangga sendiri juga memiliki prodi statistika yang menghasilkan lulusan-lulusan terbaik di bidangnya. Statistika UNAIR ini sudah berakreditasi A dan diharapkan nantinya menjadi prodi yang unggul dengan akreditasi internasional. Sudah banyak alumnus statistika UNAIR yang bekerja di instansi pemerintah, perusahaan swasta, LSM, dan lain sebagainya. Lulusan statistika harus memiliki kemampuan dalam mengelola serta menjaga data dengan baik. Dengan moto UNAIR yaitu Excellence with Morality dan Hebat, lulusan statistika UNAIR diharapkan menjadi seseorang yang profesional, yang berkompeten, dibarengi dengan nilai etika serta moral yang baik. Akhir nih, Yoga, apa yang mau kamu sampaikan terkait statistika dan kebocoran data? Oke, di sini aku mau nyampein nih terkait statistika dan kebocoran data. Jadi, aku dan teman-teman aku yang dari prodi statistika mau nyampein ke kalian bahwasanya kita ini sebagai mahasiswa itu harus lebih mematangkan informasi data agar data kita itu tidak terekspos ke internet. Dan dari apa yang tadi teman-teman saya sampaikan, kita tahu bahwasanya kebocoran data ini dampaknya sangatlah berbahaya dalam bidang informasi bagi pemerintah maupun masyarakat umum. Kita tahu bahwasanya kebocoran data atau data leak ini adalah fenomena ketika data sensitif seperti data pribadi atau umum terekspos di internet. Penyebab kebocoran data ini sangat erat dengan pembobolan data. Pembobolan data terjadi ketika data tanpa sengaja terekspos ke internet ataupun situs yang tidak aman, sehingga peretas dapat mengakses informasi yang terekspos untuk dibobol datanya. Pembobolan data dapat terjadi dikarenakan yang pertama yaitu human error, yang kedua malware, dan yang ketiga adalah social engineering. Oleh karena itu, menurut saya pemerintah harus lebih waspada akan kejadian kebocoran data ini dan lebih memperkuat keamanan agar tidak terjadi kebocoran data. Nah, itu dia Rek, bincang-bincang kita bersama kelompok 8. Makasih ya teman-teman dari kelompok 8 udah ngeluangin waktu buat datang ke acara podcast Bintik Bincang Cantik. Sampai ketemu di Bintik selanjutnya.